Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi mawalah ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat, ampunan, dan keberkahan untuk kita semuanya di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan yang identik dengan bulan puasa bagi umat Islam, sesungguhnya ibadah puasa itu bukan hanya kewajiban bagi umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga merupakan syariat, kewajiban bagi umat Nabi dan Rasul sebelumnya. Berdasarkan ayat 183 surat Al-Baqarah yang tadi sudah saya sitir, bahwa kewajiban menjalankan ibadah puasa itu juga telah dikerjakan oleh umat-umat sebelum umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dari ibadah puasa ini tidak lain adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan, karena memang syariat tentang puasa Ramadan ini merupakan syariat Madinah. Artinya selama Rasulullah masih berada di Mekah sebelum hijrah, Ramadan, puasa Ramadan itu masih belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sholat yang memang lebih dulu dibandingkan puasa Ramadan. Dan awal-awal disyariatkannya ibadah puasa Ramadan, seperti halnya awal disyariatkannya ibadah apapun di dalam Islam, itu mesti tidak langsung dalam bentuk yang sempurna. Dalam arti sejak awal langsung puasa gitu, dari mulai terbit fajar subuh itu sampai terbenam matahari. Tetapi masih ada semacam negosiasi begitu, sehingga lalu ibadah puasa itu benar-benar menjadi ibadah yang sempurna sebagai sebuah syariat. Nah, di dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan bahwa awal disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan, waktu itu di masa Rasulullah itu umat Islam masih diberikan dua pilihan. Para sahabat masih diberikan dua pilihan. Kanu mukhayyarina bainas shaum wal fidyah. Ini fi sadril Islam. Jadi para sahabat umat Islam masih diberikan pilihan, sehingga ibadah puasa ini bersifat opsional. Pertama, milih puasa atau milih bayar fidyah. Kalau milih puasa, maka tidak perlu membayar fidyah. Kalau milih bayar fidyah, maka tidak perlu melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalangan atas, kalangan orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, kelompok the have, mereka lebih memilih
membayar fidyah daripada harus menjalankan ibadah puasa, karena puasa itu berat. Apalagi kalau di daerah seperti Arab Saudi, puasa itu dilakukan di musim panas, itu mesti siang harinya lebih panjang daripada malam harinya. Dan orang-orang yang kaya, kelompok dhahaf ini memilih membayar fidyah sehingga mereka tidak berpuasa. Sedangkan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang the have not, yang kelompok bawah, kelompok orang-orang miskin yang tidak punya pilihan. Kalau mereka punya uang, mereka akan pilih bayar fidyah. Tapi karena mereka tidak punya pilihan, akhirnya mau tidak mau mereka harus berpuasa. Nah, saat mereka menjalankan ibadah puasa itu ada semacam rasa ketidakikhlasan atau ada semacam keterpaksaan menjalankan ibadah puasa, tapi mereka merasa bahwa Islam ini agama yang tidak berkeadilan. Islam ini agama yang diskriminatif. Mestinya orang-orang kaya itu harus melaksanakan puasa karena mereka sudah setiap hari makan enak, setiap hari mereka makan berlebih. Harusnya orang-orang miskin itu di bulan Ramadan mereka dibebaskan dari kewajiban puasa karena mereka setiap hari dalam tanda petik itu sudah berpuasa. Maka terjadilah semacam keresahan, terjadi semacam ketidaknyamanan secara sosial karena Islam ini seperti agama yang mengajarkan ketidaksamaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana itu kemudian merespon keresahan kelompok-kelompok the have not yang menginginkan ajaran Islam itu harus dikerjakan oleh siapapun tanpa memandang status sosial. Allah pada akhirnya kemudian menurunkan ayat 185 surat Al-Baqarah, yaitu pada potongan ayat famang syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Maka dengan diturunkannya ayat 185 surat Al-Baqarah ini sudah tidak ada pilihan lagi. Ibadah puasa Ramadan tidak bersifat opsional lagi. Yang kaya harus puasa, yang miskin juga harus berpuasa. Karena ibadah itu pada hakikatnya adalah mengajarkan kesamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu tidak boleh melahirkan kesenjangan karena perbedaan status sosial. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di awal-awal disyariatkannya puasa itu umat Islam masih diberikan pilihan antara puasa atau membayar fidyah. Itu bisa kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan ibadah puasa itu membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi dengan telah diturunkannya ayat famang syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Maka sudah tidak ada
pilihan lagi bagi umat Islam untuk membayar fidyah atau melaksanakan puasa. Umat Islam yang kaya maupun yang miskin semuanya harus menjalankan ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat orang-orang miskin menjalankan ibadah puasa, mereka sudah biasa. Karena mereka sudah terbiasa lapar. Mereka tidak kaget menahan diri dari makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Tapi ketika orang-orang kaya, kelompok the have itu melaksanakan ibadah puasa, mereka merasa betapa tidak enaknya menjadi orang yang lapar, betapa tidak enaknya menjadi orang yang kekurangan, betapa tidak enaknya menjadi orang miskin. Maka dari sini, dari pelaksanaan ibadah puasa yang dilakukan oleh orang-orang kaya, kelompok the have ini kemudian memunculkan kesadaran sosial. Ternyata menjadi orang miskin itu tidak enak, menjadi orang kelaparan itu tidak enak. Maka saya harus berbagi dengan saudara-saudara saya yang miskin. Karena itu, maka ini salah satu hikmah rahasianya mengapa pembayaran zakat fitrah itu dilakukan di dalam bulan Ramadan dan batas akhirnya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi kesadaran sosial, empati sosial itu tidak cukup hanya menjadi retorika saja, tetapi itu harus diwujudkan, dibuktikan dengan pembayaran zakat, dan juga dianjurkan di dalam bulan Ramadan untuk sebanyak-banyaknya mengeluarkan sedekah sebagai wujud, sebagai pembuktian bahwa kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Sehingga pada akhirnya yang kaya dan miskin itu dipersatukan di dalam ibadah puasa. Inilah salah satu dimensi sosial dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan, dan tidak ada puasa wajib kecuali puasa Ramadan dan kecuali puasa yang dinadarkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah ditanya oleh seseorang, limadza syuri'as shaum, untuk apa puasa itu disyariatkan? Sayyidina Ali, sahabat Ali, dengan lugas beliau menjawab, qala liyadzuqal ghaniyyu tu'mal ju', agar supaya orang kaya bisa merasakan derita lapar orang-orang miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan dan penuh dengan keberkahan ini, mari kita berbagi kepada sesama saudara-saudara kita dalam berbagai bentuk sedekah, ya, mungkin sedekah yang berupa uang, sedekah berupa makanan, sedekah berupa ilmu, sedekah pemberian lainnya, yang semua itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, lebih banyak dan lebih barokah. Dan itulah sebenarnya buah dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Jadi ibadah itu satu sisi adalah ritual penghambaan kita kepada Allah, tapi pada sisi yang lain ia punya efek sosial, ia punya dampak sosial yang positif bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi saudara kita, bagi tetangga kita, dan terutama bagi mereka-mereka yang sangat membutuhkan, mereka kelompok-kelompok lemah yang memang harus diperhatikan dan harus disantuni. Mudah-mudahan sekelumit yang kami sampaikan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.